Sesawi Kur Yesus channelnya renungan harian, inspirasi kehidupan dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobatku muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada, beroleh sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan, rahmat kesejahteraan, dan berjuta pengharapan sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobatku muda, pada kesempatan ini, pada hari Minggu ini sahabatku, kita bersama-sama merayakan hari Paskah Tuhan sahabatku. Sahabatku, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, menimba ilmu, merefleksikannya, dan semakin merenungkannya dari Injil Yohanes bab 20 ayat 1 sampai dengan 9. Mari sahabatku, kita satukan hati dan pikiran kita supaya dengan hikmat sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan sahabatku. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maka ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobatku muda dimanapun Anda berada, sahabatku. Kita pada kesempatan hari Paskah Tuhan ini diajak Tuhan berefleksi dan merenungkan firman Tuhan. Sahabatku, hari Paskah atau Minggu Paskah menjadi hari liturgi yang sangat penting karena dapat dipandang sebagai induk semua hari Minggu sepanjang tahun, sahabatku. Sebab perayaan Ekaristi yang kita rayakan
pada setiap hari Minggu sebenarnya mengenangkan dan menghadirkan apa yang dirayakan secara istimewa pada hari raya Paskah ini, sahabatku. Kebangkitan Tuhan. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kala Muda dimanapun Anda berada, perayaan Ekaristi pada setiap hari Minggu selalu merupakan perayaan pengenangan atas misteri Paskah, yakni wafat dan kebangkitan Tuhan, sahabatku. Sahabatku dimanapun Anda berada, yang terkasih dalam Kristus, kita ingat betul batu penutup makam bergeser, makam kosong, kain lenan menjadi rata dan terlipat rapi, sahabatku. Namun sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kala Muda, hal itu tidak cukup untuk menyatakan kebenaran akan kebangkitan loh, sahabatku. Bahkan murid-muridnya berpikir bahwa jasad Yesus diambil oleh orang lain dan dipindahkan loh, sahabatku. Sungguh Petrus yang datang melihat hanya termenung kagum. Tidak lebih dari itu loh, sahabatku, pada kesempatan itu. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kala Muda, seharusnya Yohanes murid yang dikasihi melihat dan percaya. Namun ternyata tidak demikian. Mereka malah ragu, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kala Muda dimanapun Anda berada, sahabatku, iman akan kebangkitan Kristus tidak lantas menjadi otomatis ada di dalam hati kita. Apalagi kita hidup dalam panggung kehidupan yang penuh dengan hoax, fitnah, dan radikalisme agama serta budaya. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, sungguh kita ingat betul kurang lebih 2 tahun kita hidup di dalam ketidakpastian di tengah pandemi COVID-19 yang tidak kunjung pergi dari kehidupan kita, sahabatku. Saat ini kita ditantang untuk percaya tentang kebangkitan Kristus, Tuhan kita, tanpa harus melihatnya secara kasat mata, sahabatku. Sahabatku dimanapun Anda berada, sobat Kala Muda, kita hanya bisa mencapainya jika kita mau dan memiliki dasar yang kuat tentang Yesus semasa hidupnya, serta memiliki relasi yang mendalam dengannya dalam hidup doa kita, sahabatku. Lalu pertanyaannya, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sebagai refleksi kita pada hari Paskah ini, apakah kita masih ragu beriman kepadanya? Yesus meminta kita untuk percaya. Saya ulangi lagi, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, apakah kita masih ragu beriman kepadanya? Yesus meminta kita untuk percaya, sahabatku. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku dimanapun Anda berada, mari kita tutup renungan singkat ini pada hari Paskah Tuhan ini. Kita satukan dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus,
Ampunilah kami yang kurang percaya ini. Buatlah kami mengerti akan rencana keselamatan-Mu atas hidup kami ya Tuhan. Ya Tuhan, semoga cahaya kasih-Mu selalu bersinar dalam hidup kami, menerangi jalan hidup kami sepanjang hari. Setiap nafas hidup kami, detak jantung kami. Ya Tuhan, biarlah rahmat-Mu bekerja dan kebangkitan-Mu semakin membangkitkan gairah hidup kami untuk semakin menjadi berkat bagi sesama ya Tuhan. Biarlah semua yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih dalam Kristus dimanapun Anda berada, terima kasih banyak sahabatku, kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, berefleksi, dan menimba ilmu, menimba firman semakin dalam sahabatku. Sahabatku, semoga di hari Paskah Tuhan ini, kita semakin diyakinkan, Tuhanlah jalan keselamatan kita sahabatku. Tuhan Yesus hanya meminta kita untuk semakin percaya, dan kita semakin beriman kepadanya sahabatku yang terkasih dalam Kristus. Sahabatku, semoga cahaya Tuhan semakin bersinar, kebangkitannya juga semakin membangkitkan gairah hidup kita sahabatku. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita, banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan, hidup kita penuh pengharapan. Kebangkitan Tuhan selalu membangkitkan gairah hidup kita. Selamat Paskah sahabatku, selamat Paskah, selamat Paskah. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam Tuhan memberkati.